Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yusma. Amin ya rabbal alamin. Abang, ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah beri kita nikmat yang besar bisa berkumpul bersama dalam rangka majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu dalam rangka silaturahim, memperkuat jalinan persaudaraan di antara sama kita. Semoga membawa kebaikan yang besar untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak terasa sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Rajab. Besok sudah, nanti tidak terasa lagi tiba-tiba sudah Sa'ban, tidak terasa tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Ada waktu berlalu cepatnya, cepat betul, dan terasa oleh kita masih banyak sekali kekurangan kita ya, masih banyak betul kekurangan amal kita, rendahnya juga kualitas ibadah kita, sehingga apa? Masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Masih ada larangan-larangan Allah yang tanpa sengaja terkadang kita kerjakan. Oleh karena itu kita butuh sekali lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan dari Allah, Zat yang Maha Kuasa itu ya. Ke Fatimah, mudah-mudahan kita sudah hafal doa Fatimah nih ya, yang sebelum ini pernah saya sampaikan. Maka anak Nabi Fatimah Zahra itu doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang tidak pernah tidur sedikit pun, yang selalu memperhatikan kita, Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, yang tidak memerlukan siapapun. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolonganmu, kata Fatimah Zahra. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah untukku semua urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan kau biarkan aku mengerjakan sendiri kesibuk urusan-urusan itu tanpa pertolonganmu ya Allah, walaupun hanya sekejap mata, tarfata ain gitu. Wala takilni ila nafsi, jangan kau wakilkan semua urusan itu padaku gitu. Maksudnya kata Fatimah Zahra, jangan biarkan aku menyelesaikan sendiri semua kesibukan itu tanpa pertolonganmu ya Allah, walau hanya sekedipan mata, kata Fatimah Zahra. Jadi beliau ajarkan kepada kita untuk terus selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan
Ramadan kita akan bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah, penuh kasih sayang itu. Dan Allah sudah siapkan kita, Nabi sudah suruh kita bersiap-siap sejak bulan Ramadan. Isra Mi'raj, ya, peristiwa turunnya perintah sholat itu termasuk salah satunya, jika kita urut, ya, di bulan Rajab juga saat ini ya, menjadi bagian agar kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Ramadan. Setiap kita pasti pengen masuk surga. Entah kalau ada yang tidak ada di sini. Ibu-ibu pengen, Bu? Iya, setiap kita pasti, bukan kepingin lagi, kepingin nian, ya. Bersangatan kepinginnya itu masuk surga, takut kita masuk neraka itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa apa? Masuk surga itu ternyata payah. Kata Nabi, ala inna, ketahuilah olehmu, sungguh katanya, sil'atallahi ghalian, dagangan Allah itu mahal nian, ghalian, mahal sekali. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Nabi ngasih tahu bahwa surga itu mahal, maksudnya tidak murah, maksudnya tidak mudah untuk didapatkan, harus dengan perjuangan gitu. Nah, saya mau cerita tentang ini malam ini, bagian dari proyek kita menghadapi Ramadan ya. Saya bilang proyek nih karena memang setiap kita harus merencanakan Ramadan ini agar lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada satu sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini khadimatnya, orang yang selalu membantu di rumah Nabi. Ya, khadimat. Kalau bahasa kini itu asisten rumah tangga, ya. Jadi laki-laki ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia selalu bantu Nabi, ya. Nabi mau sholat, dia ambilkan, dia siapkan airnya untuk Nabi wudhu, ya. Sudah Nabi selesai wudhu, dia kalau Nabi mau keluar rumah, dia siapkan selopnya, sendalnya, gitu kan. Nah, setiap Nabi mau sholat selalu dia siapkan air wudhunya. Sampai suatu ketika Nabi sudah selesai sholat, Nabi sudah diambilkan air wudhu, Nabi sudah selesai wudhunya. Selesai wudhu, Nabi bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Ya, kata Nabi, ya Rabi'ah, mintalah, katanya. Mungkin kalau bahasa kita di iklan-iklan tuh, aku beri kau 3 permintaan, gitu. Gitu ya. Jadi kata Nabi, mintalah, kamu mau apa, kata Nabi SAW. Jadi itu menggambarkan bagaimana Nabi merasa sangat senang, ya. Nabi luar biasa merasa senang karena Rabi'ah banyak membantu dia, dan Nabi kemudian ingin membalas kebaikan-kebaikan Rabi'ah ini. Maka Nabi bilang sama Rabi'ah ini, Rabi'ah minta, kamu mau apa, mintalah, gitu. Kalau bahasa kini itu ya, kira-kira Bu, kalau kita dibilang begitu sama Nabi, mintalah, gitu. Ibu minta apa kira-kira? Surga. Subhanallah. Ya. Kalau kita diketanya sama bos kita kan, mintalah, gitu. Mungkin macam-macam permintaan kita, ya kan, sesuai dengan kebutuhan. Padahal Rabi'ah itu dia seorang pembantu Nabi, tidak punya apa-apa, Tapi di saat walaupun dia terbatas secara ekonomi, dia cerdas ternyata. Yang dia minta kemudian, ya Rasulullah, aku ingin masuk surga di dekatmu, ya Rasulullah, gitu. Jadi bukan cuma masuk surga, Bu.
Pak, Bang, Nabi Rabi'ah bilang, ya Rasulullah, aku kepingin, saya ingin masuk surga mendampingimu ya Rasulullah. Jadi bukan cuma masuk surga, tapi juga mendampingi Rasulullah SAW. Surga itu kan bertingkat-tingkat darajat, ya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan sampai 100 tingkat itu. Nanti ada orang yang masuk surga, dia serempak sama Nabi. Ya, ada orang yang masuk surga, dia ketemu Nabi tapi cuma tengok-tengokan baik. Macam gitu nih kan, ketemulah sama sesama nih kan, tapi hanya ayu di sana, saya di sini gitu kan. Ada juga yang masuk surga tapi terus nempel sama Nabi. Nah, Rabi'ah ini mintanya, ya Rasulullah, kata Rabi'ah, aku mau masuk surga. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari. Waalaikumsalam. Mari. Masya Allah. Ya Pak. Kita sambung ya, Pak. Jadi kata Rabi'ah, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga, tapi berdampingan dengan engkau ya Rasulullah, katanya. Artinya apa? Di surganya Nabi, artinya itu di surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Dan tidak hanya ingin di surga paling tinggi, kata Rabi'ah, saya malah kepengen dekat selalu dengan engkau ya Rasulullah. Sebagaimana aku dekat denganmu di dunia ini, dia juga kepengen dekat dengan Nabi di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'inni ya ala nafsika bikasratis sujud, kata Nabi. A'inni ala nafsika, bantu saya agar aku bisa menolongmu, kata Nabi. Jadi tidak hanya menolong, mendoakan masuk surga, tapi juga kaget surganya ada bersama Nabi di surganya, berdampingan. Jadi kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku agar aku bisa, tadi kan, agar engkau bisa bersamaku di surga nanti. Caranya bagaimana? Kata Nabi, kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Subhanallah. Jadi hadis ini dibahas, Bang Ayu, keluarga semua. Ternyata sujud, ya, yang namanya sujud itu ya berarti, ya maaf, yang pertama, yang dimaksud sujud pada hadis ini adalah di dalam sholat, ya. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Ini ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku agar aku bisa menolongmu nanti dengan cara engkau perbanyaklah sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dua pendapat menjelaskan hadis ini. Ada yang bilang memperbanyak sujud di situ dari sisi kuantitasnya, dari sisi jumlahnya, dan juga dari sisi kualitasnya. Ya, ini saya mau izin saya tulis ya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis ini riwayat Muslim, artinya sahih nih ya kalau Muslim. Inni ala nafsika bikasratis sujud. Saya mulai dari hadis dulu ya malam ini. Jadi kata Nabi, inni ala
nafsika, a'inni ala nafsika bikasrati sujudi. Ya, ini hadis Nabi ya, riwayat Muslim. Kata Nabi, bantu aku, ini bantu aku. Kalau berdasarkan katanya, atas dirimu dengan cara kasrah, memperbanyak sujud, ya. Hadis ini riwayat Muslim ya. Kalau Muslim berarti insyaallah sahih dia, karena dia ulama hadis yang paling selektif kalau cerita tentang hadis. Dia tidak mau meriwayatkan hadis kalau tidak sahih. Yang sahih pun masih kemudian dia seleksi lagi. Makanya hadis riwayat Muslim itu hadis sahihnya lebih sedikit daripada hadis sahihnya Bukhari, karena beliau lebih selektif. Nah, ini yang meriwayatkan beliau hadis riwayat Muslim. Jadi kata beliau, "A'inni ala nafsika." Beliau mengatakan, Nabi menyampaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bantu aku agar aku bisa menolongmu nanti dengan cara perbanyak sujud. Ya. Nah, dikatakan ada dua pendapat ulama di sini. Sujud dari sisi kuantiti, kita tulis bahasa Indonesia ya. Kuantiti berarti jumlahnya, ya. Dari sisi jumlahnya, juga dari sisi kualitas apa bahasa kita? Mutunya ya, kualitas lah kalau ini ya, kualitasnya. Okay. Ulama sepakat bahwa ternyata yang dimaksud sujud di sini adalah sujud di dalam salat. Isra Mi'raj perintahnya salat, dan kita alhamdulillah sudah kerjakan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar salat-salat kita itu menghantarkan kita masuk surga? Bukan cuma itu, tapi juga seperti sahabat Nabi Rabi'ah tadi, masuk surga dan mendampingi Nabi di dalam surga itu. Bukan cuma nengok dari jauh, itu nabiku gitu, tidak. Itu nabi saya, tidak itu, tapi dekat sama Nabi ya. Nah, caranya adalah bikasratis sujud. Nanti ada lagi satu. Jadi yang membantu Nabi itu, kadang Nabi, misal ya, Bang Ayu semua, Nabi itu kan misal perang. Selesai perang biasanya ada tawanan. Ya, zaman dulu masih ada budak yang jadi budak, maka diberikan kepada Nabi. Nah, tawanan budak yang ada yang kemudian membantu Nabi di rumah. Tapi tidak selamanya, nanti Nabi tawarkan, Nabi merdekakan gitu. Ya. Dan Nabi dikatakan lebih baik dari Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq hampir 100 orang yang beliau merdekakan ya. Kalau Nabi satu perang saja berapa banyak budak yang diberikan pada Nabi. Nah, ada satu lagi bekas pernah menjadi budak Nabi, namanya Sauban ya. Sauban ini suatu kali ditanya sama sahabat yang lain. Ditanya berulang-ulang, Sauban tidak mau jawab. Apa pertanyaannya? Katanya, macam mana caranya supaya aku masuk surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertanya seorang sahabat ini kepada Sauban. Sauban ditanya sampai 3 kali tidak jawab-jawab gitu. Akhirnya dia jawab juga ketika karena berulang-ulang akhirnya dijawab sama Sauban. Kata Sauban, saya pernah juga menanyakan pertanyaan ini kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Aku pernah juga menanyakan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi? Ya, izin saya tengok hadis sebentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bi kasratis sujud. Ya. Jadi Sauban memberitahu gini, Nabi memberitahuku, kata Sauban kepada yang bertanya nih, Ma'dan namanya. Kata beliau, alaika bi kasratis sujud. Ya. Perbanyaklah olehmu, alaika bi kasratis sujudillah. Perbanyaklah olehmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sauban. Beliau menyambung hadis Nabi, ya, meneruskan apa yang dikatakan Nabi. Kata beliau, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Coba hadis ini, ya. Hadis ini riwayatnya, kita tengok dulu riwayatnya, ya, supaya Muslim juga nomor 488. Oke. Dua-duanya Muslim. Ya, di hadis yang kedua, kalau ini dari Rabi'ah, kalau ini dari Sauban, kata Nabi, alaika, ya, tasjudu lillahi sajdatan. Maaf, aku, kalau alaika itu, alaika bisunnati, diwajibkan atasmu untuk mengikuti sunnahku. Nah, kalau di sini alaika bikasrati, aku hendaklah, kalau kita sederhanakan, perbanyaklah oleh kamu sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah kalau kamu sujud satu kali saja kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Dia akan mengangkat derajat kamu, wa hatta angka biha khati'atan, dan akan menghapus satu kesalahan kamu. Subhanallah, ya. Dan akan menghapus satu kesalahan. Jadi sujud ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali sujud itu, ya, dia akan mengangkat derajat. Angkat derajat orang yang sujud. Jika kita sujud, berarti Dia akan mengangkat derajat kita dan akan menghapuskan satu kesalahan kita, satu dosa kita. Okay. Ini saya sedang cerita kenapa kita sholat, kenapa kita sujud, gitu, ya. Tadi, ala inna sil'atallahi ghalian, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah olehmu bahwa dagangan Allah itu mahal, bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Ya. Kalau kita mau dapat surga, maka sholat. Sholat itu dalam bahasa hadis ini sujud, gitu. Maksudnya perbanyaklah sholat oleh kamu. Ketika kita sholat, maka Dia akan mengangkat derajat. Dan ketika kita sholat, setiap satu sujud, maka Dia mengangkat derajat kita dan menghapuskan satu kesalahan kita. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nanti ada hadis satu lagi, ya. Hadis ini di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izin sebentar, saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, nyari kitabnya dulu. Nah, ini dia. Hadis ini riwayat Muslim juga. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidan fa aksarud du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Muslim juga, ya, riwayatnya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih
Seorang hamba itu posisinya, kapan seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Nah, Nabi bilang dalam hadis ini, aqrabu, posisi yang paling dekat dari seorang hamba mirabbihi, dengan Tuhannya itu adalah wa huwa sajidan, posisi ketika dia sedang sujud gitu. Karena dalam sujud itulah dikatakan tadi posisi paling dekat. Terus Nabi bilang apa? Ya, aksirud doa. Lagi sujud itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak doa. Oke. Satu yang mau saya luruskan, kita sempurnakan pemahaman kita. Bang, ayo biasanya berdoa tuh paling lama sujud. Ayo berdoa di sujud yang ke mana? Nah, kita rata-rata doa itu di sujud terakhir. Ternyata dalam penjelasan hadis yang saya baca tadi itu tidak hanya untuk sujud terakhir baca doa itu. Ini riwayat Muslim ya. Dalam penjelasan hadis ini dikatakan tidak hanya, hadis ini jelas tidak hanya dibilang akhir sujud yang terakhir itu, tidak. Tapi wahwa sajidan, ketika kamu sujud gitu. Setiap sujud perbanyaklah doa gitu. Subhanallah. Ya, oke. Sudah baik. Ini sebetulnya alasnya, alas cerita saya hari ini. Oke. Nah, sekarang tadi saya sampaikan kita mau ketemu Ramadan. Ramadan itu bulan di mana Allah buka selebar-lebarnya pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu ampunan. Semua kesalahan-kesalahan hamba, jika mohon ampun saat itu, maka Allah akan ampuni, Allah hapus dosa-dosanya. Ya Allah tutup dosa-dosanya, Allah jauhkan kita dari dampak akibat dosa itu. Dan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Nah, sekarang ayo kita buat perencanaan untuk Ramadan nanti. Kenapa? Ibarat pelari maraton, kalau nak menang jangan manasi, ibarat apa? Manasi mesin tuh jangan ketika hari lah bertanding. Iya tak? Kagak ngejam. Baru gas pertama, ya 10 km pertama oke, 1 jam pertama oke, lah jam ketiga, lah goyang-goyang mesin kan? Kenapa? Karena dak dipanasi, ya. Saya ingin mengajak diri saya dan kita bersama. Kita pernah ngitung dak, dalam Ramadan itu? Berapa kali, berapa banyak kita sujud sehari itu? Maksud saya begini, karena Ramadan bulan ampunan, di satu sisi Nabi bilang perbanyaklah sholat, dan sholat di bulan Ramadan itu sholat wajib dibalas berlipat-lipat, ganda pahalanya, pahala sholat sunnah disamakan dengan pahala sholat wajib di bulan yang lain. Maka ayo sekarang kita buat proyeknya. Ya, kita buat proyek di bulan Ramadan nih. Berapa banyak saya nak sujud bulan Ramadan tuh. Ya. Saya kasih contoh. Ada satu ulama tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup sesudah zaman sahabat, ya. Ada sepupu Nabi namanya Ibnu Abbas, ya. Sepupu Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Sayyidul Mufassirin, penghulunya ahli tafsir. Semua ahli tafsir itu belajarnya, mengambil rujukannya itu kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini punya anak namanya Ali. Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Coba bayangkan. Ya. Bayangkan ya. Ali bin Abdullah bin Abbas ini, beliau diberi gelar As-Sajjad, orang yang banyak sekali bersujud. Tahu berapa kali dia sujud satu hari?
Nanti beliau wafatnya lagi sujud. Dalam kisah. Beliau itu, satu hari dikatakan, satu hari, kalau gitu berat ini. Cuma ada caranya, ya. Awak masih nak, kerja masih nak, sandaran juga masih nak. Kalau ini berat, tapi saya hanya memberi contoh. Oh ternyata dulu tabi'in ada yang sampai segitu. Sholat apa itu Ustaz? Sholat apa itu? Sholat wajibnya tetaplah 5, 17 rakaat, tidak? Tambah sholat tahajud. Ya, kalau Umar bin Khattab bulan Ramadan, Umar ngambil berapa rakaat? Kita cerita taraweh. Umar bin Khattab bulan Ramadan berapa rakaat? Hah? 20. Umar itu 20. Ya. Tambah 3. Kita dalam konteks, saya sedang bicara dalam konteks ini ya. Tidak cerita tentang kalau 20 tunggang tunggit. Tidak, kita tidak cerita itu. Kita cerita tentang kasratis sujud ya. Hari ini dari 4 imam mashaf ya, hanya Imam Malik yang memakai 8, menyatakan tarawih itu 8. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, artinya mayoritas ini pakai ini. Jadi kalau ditanya kenapa di Mekah pakai ini, karena itu. Ya. Di sana Imam Ahmad ya. Pakai ini. Umar juga begitu. Dan Nabi mengatakan alaika bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yaghudduna alaikum bin nawajid. Kata Nabi, aku wajibkan atasmu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin, insyaallah dia sunnah yang baik. Dan ini, itu kata Nabi ya, dan Umar mengerjakan ini. Inilah yang diikuti oleh Syafi'i, ini yang diikuti oleh Imam Ahmad, ini yang diikuti oleh Hanafi. Madinah, Makkah, Hanafi ya. Kita hari-hari coba. Ada kawan saya dulu, ini cerita nih ya, cerita Bang. Kami waktu itu buat target satu hari 50 rakaat. Berarti satu hari 50 kali sujud selama Ramadan. Jadi mulailah ketika membuat perencanaan tuh, kami hitung. Kalau bulan ini, guru saya itu dia cerita, satu bulan targetnya adalah al-masyru' alfun sajdah katanya. Proyek 1000 kali sujud. Ya. Kalau ini tidak ada banyak nih. Kalau satu bulan 1000 sujud, satu bulan ya. Ini kita lebih sebenarnya. Kalau sehari 50 rakaat berarti kita satu hari sudah 50 kali sujud ya. Sebulan berapa? Justru ini 1500. Pernah tak kita ngitung? Ternyata saya bulan Ramadan itu sujud saya lebih 1000 kali. Subhanallah. Tapi tidak pernah kita rencanakan. Tahu-tahu terkejut dewek baik. Banyak sujud aku gitu. Sementara Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan betul apa yang mau kamu lakukan gadan, besok ya. Dalam konteks Ramadan berarti ayat ini kita hubungkan dengan Ramadan. Apa yang mau kita lakukan di Ramadan nanti? Bulan di mana pintu ampunan, pintu barokah itu Allah buka selebar-lebarnya. Ya. Kalau dia 10 misal, ini kita ngulang ya apa yang pernah sembuh, rasanya dulu pernah kita bicarakan, tapi saya ingin ini jadi bagian perencanaan kita. Dan dia supaya jangan ngejam, maka harus dimulai persiapannya.
kita merencanakan ini agar kita melakukan persiapan di bulan setidaknya akhir Rajab dan bulan Sa'ban ini, ya. Wabil khusus salat ini. Wabil khusus sekali salat karena dia istimewa ini, ya. Perintah ibadah yang tidak turun ke bumi perintahnya, tapi dijemput ke langit. Satu-satunya ibadah wajib fardu yang dijemput ke langit. Bayar zakat Allah turunkan wahyunya. Haji Allah turunkan wahyunya. Puasa Allah turunkan wahyunya. Cuma sholat yang ya Nabi spesial, Nabi jemput ke atas. Sekarang yuk kita misal buat perencanaan. Ternyata 1000 rakaat ini enggak, insya Allah kalau kita pakai target mana tadi ini 1000 sujud dalam Ramadan. Ya Masya Allah. Iya, artinya rafa'akallahu biha darajatan. Setiap satu sujud Allah angkat derajat kamu satu darajat, wa hatta biha ya wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah hapus darinya untukmu satu kesalahan kamu. Artinya kalau kita buat 1000 proyek sujud berarti kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen Ramadan ini dapat 1000, ya, dapatkan derajat yang tinggi, dapat 1000 ampunanmu ya Allah, dapat 1000 kenaikan 1000 derajat. Ya, kita buat perencanaannya sekarang. Kalau satu hari, misal puasa, salat saja ya, kita cerita salat dulu ya. Kalau salat satu hari itu fardu 17, ya dak? Tambah tarawih, kita ambil 8 apa ambil 20 nih? Kita ambil 11, setuju, boleh. Ya tak? Sudah 28. Tambah 12 apa? Rawatib. Ya oke. Rawatib kita ambil yang 12 ya. Tambah 12. 28, 38, baru 40. Masih ada lagi? Duha nak ngambil berapa? 4. Iyalah, tambah 4. Iya tak? Ya Allah, 50 juga rupanya sehari. Anggaplah sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, kalau ke masjid ya tak? Kita genapi tambah 6 ya. Berarti sudah 50. Oh, bukan jadilah lah, bukan hebat kalau ini bisa. Ya tak? Masalahnya ngitung yang 11 nih enak, hari pertama enak lah, hari kedua enak lah. Lah minggu kedua, apalagi minggu terakhir. Kalau bisa ada 2 rakaat gitu kan. Kalau bisa sholat sambil masak kue, macam mana caranya? Ya, ini nih yang ya sungguh-sungguh dalam ketaatan, konsistensi dalam mengerjakannya. Ini yang jadi tantangan angka 50 nih bukannya sekalinya kan. Kalau ini insya Allah tidak berat. Ini juga karena nyambil kan. Yang ini nih yang 11 nih. Kadang aduh iya dah. Iya, banyaklah iyonya daripada kadang-kadang ya kan. Masyaallah. Selamonina sudah. Jadi sampai di sini saya mengajak, kalau ternyata anggaplah dia 30 hari, tak? 30 hari dengan 50 rakaat. Berarti kita sedang membuat proyek 1500 kali sujud di bulan Ramadan. Allah. Ya, Masya Allah. Kalau itu terwujud, Allahu Akbar walillahil hamd. 1 rakaat 2 kali sujud. Tambah banyak berarti 3000 sujud berarti subhanallah. Iya yuk. 1 rakaat, iya Bang Iwan ngingati kita tadi 1 rakaat
2 kali sujud. Berarti kalau 1500 rakaat, 50 rakaat dia sama dengan kita ganti kalau gitu. Ini kan 100, berarti ini 1500 rakaat ya tak? 1500 rakaat kali 2 sama dengan 3000 sujud. Nabi bilang di hadisnya tadi itu, ya Allah, 1 kali sujud mengangkat 1 derajat, 1 kali sujud menghapus 1 hatta anka biha khati'atan, menghapus 1 kesalahan. Berarti ada 3000 sujud. Jadi kalau tadi saya bilang Ali, siapa tadi? Ali bin Abdullah bin Abbas itu 1 hari dia 1000 sujud, berarti dia 500 rakaat. Kok bisa? Nah, yuk kita bahas ini. Kapan dia mengerjakan sholat-sholat lain itu? Lalu namanya sholat apa? Namanya sholat sunnah mutlak. Dan ini banyak, itu tabiin mengerjakan, sahabat mengerjakan. Ya, niatnya sholat sunnah mutlak. Antara maghrib dengan isya itu ada sholat sunnah mutlak yang 6 rakaat. Nabi selalu kerjakan itu. Di luar rawatibnya, di luar rawatib, Nabi itu dikatakan antara maghrib dengan isya ada 6 rakaat yang ya juga sholat sunnah. Nanti sebelum tidur, oh kita rasanya ada telap aku kalau kaget malam. Sebelum tidur silakan. Ya, yang tidak boleh adalah mengerjakan di waktu yang terlarang, mengerjakan sholat sunat itu. Kapan? Setelah asar, setelah subuh. 2. Ya. Setelah subuh sampai waktu syuruk, waktu duha awal itu syuruk namanya, atau sesudah asar sampai maghrib. Ya, oke. Tapi kalau kita masuk ke masjid sesudah asar, kita wudhu, kepengen itikaf, masuk masjid, boleh sholat sunnah tahiyatul masjid? Boleh. Ya. Oh, selesai berwudhu, batal wudhu. Selesai wudhu, pengen tahiyatul masjid, pengen sholat sunnah wudhu, silakan. Bilal dikatakan oleh Nabi ya, bila orang yang didengar terompahnya di surga, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga wudhunya. Setiap wudhu batal dia wudhu, setiap batal dia wudhu, dan tadi ya dia ikuti dengan sunnah wudhu. Jadi sekarang yuk kita buat rencana. Kita hitung nian ini, maksudnya berhitung nih kita, ya. Kita pengen berapa rakaat di Ramadan besok itu? Sehari pengen berapa? Kalau sehari kita 50 rakaat, atau kalau ya 50 dulu lah ya. Maksud saya, khawatir kalau di atas itu kayak kita ngejam di ujung kan. Kecuali kita itikaf di belakang. Maksud saya di 10 hari terakhir kita itikaf di masjid, insya Allah tambah ngegas itu kan. Tapi kalau kita di dapur, yuk, kalau 10 hari terakhir di dapur, belanja ke pasar, nyari baju baru untuk anak, untuk cucu, selesai. Udah jadi, ya. Makanya belikan baju baru cucu tuh, belilah sebelum Ramadan, kaget baginya. Iya. Itu dulu kemarin. Kini bagaimana caranya kita Ramadan ini lebih baik lagi? Karena Ramadan lah pintu surga itu dibuka, pintu ampunan dibuka, ya Allah. Ya, bejibun dosa dan salah kita ini kapan lagi kalau tidak Ramadan ya? Ya kita sudah istighfar, kita taubat terus pada Allah, kita minta ampun atas salah khilaf kita, maksiat kita sebelum ini. Tapi Ramadan itu spesial ya. Ya spesial, istimewa, maka gunakan dia gitu. Nah, ini perencanaannya. Misal kita
oh saya kepengen sehari 50 rakaat lah gitu. Oke. Nanti bisa silakan tambah mau salat sunnah mutlak ya silakan. Ya. Kami dulu waktu kalau apa yuk? Boleh buka bersama tapi di bawah tanggal 21 di antara 1 sampai 20 Ramadan. Kalau kami di rumah itu buka bersama cuma ada dari tanggal 1 sampai 20. Termasuk mohon maaf juga jadwal ceramah tidak ada lagi di atas tanggal 17. Mohon maaf kita kepingin juga ngejar yang lain kan. Ya. Ya kita hitung balik lah kapan kalau nak buka bersama pakai Zoom baik yuk, video call. Ya Allah, sedang. Kenapa kita buat perencanaan ini? Ya dak, karena selama ini sudah jelas oleh kita. Kalau kita tidak berlatih dari sekarang, kalau kita tidak persiapkan dia dari sekarang, ngejam, ya. Semangat di muka baik, semangat cuma sampai separuh jalan sudah tuh, lah merasa elok, lah merasa hebat, padahal justru di ujungnya apa? Keutamaan yang lebih besar lagi itu di ujungnya di 10 hari terakhir. Tapi kita justru 10 hari terakhir malah tadi ngedrop kan. Maka kenapa orang banyak ngejar 10 hari terakhir itu? Maaf, kenapa umrah itu justru bisa sampai 8 jutaan orang berkumpul di kota Mekah yang kecil itu. Kenapa? Karena dia kepengen tadi, walaupun keluar biaya agak besar, ya biaya lebih mahal daripada umrah reguler, tapi mereka ingin kejar iktikaf. Bukan cuma bukan cuma ngejar keutamaan Ramadannya, dia kejar keutamaan tempatnya juga. Tempatnya di Masjidil Haram. Maka kredit pokoknya kalau di di Mekah kalau 10 hari terakhir itu. Siapa yang masuk belakangan, ya harus banyak-banyak sabar. Gitu kan? Siapa yang masuk sebelum tanggal 20 biasanya atau jauh-jauh hari dia sudah persiapkan segala sesuatu bagus, ya. Nah, ayo kita siapkan. Ramadan itu kan bukan cerita puasa baik, bukan cerita sholat baik, tapi juga cerita macam mana baca Quran. Ya, nak, macam mana kita infak. Banyak yang harus kita persiapkan dari sekarang kita buat perencanaan. Kalau ini kan baru perencanaan, ini baru perencanaan sholatnya nih. Belum kita satu perencanaan kita sholat. Yang kedua terkait puasanya, ini wajib pasti. Ya, yang ketiga terkait baca Qur'annya, tilawatil Qur'annya. Yang keempat terkait infaknya. Ini sesuatu yang penting yang jangan ditinggal Ramadan tuh. Harus direncanakan, disiapkan nian. Kalau dia 30 hari, sehari 2.000 berarti harus ada duit 2.030 helai kan. Kita siapkan, kita keluarkan sehari-sehari gitu. Ya dah. Kalau sehari nak 5.000 berarti kita siapkan 5.000 itu 30 helai gitu. Ya. Semua disiapkan tilawah Quran, kita pengen baca berapa banyak satu hari selama saya pengen hatam berapa kali. Lah, saya berani ngomong kalau sekarang karena kita lalamu ngaji dah. Saya nak hatam berapa kali, bukan cerita macam mana bisa hatam dak. Saya nak hatam berapa kali. Ya. Macam mana puasanya? Ini yuk. Macam mana puasanya berkualitas? Sahurnya di ujung, bukanya di awal waktu. Ya tak? Buka dak usah pula nak. Macam mana? Apa ada galau pokoknya. Padahal sekali makan hilang galau selera tu kan lah. Tak gendak lagi yang lain ya tak. Ya macam mana puasanya tadi kan, mulai dari jangan pula belanja di bulan Ramadan ini lebih besar. Selama ini kita belanja Ramadan ternyata
lebih besar daripada belanja di luar Ramadan. Saya juga saya mengajak ya dak, kalau nak beli baju anak, belilah sebelum Ramadan. Ngasihnya kakek. Atau ajak nih anak-anak sebelum Ramadan, yuk kita ke, tahun lalu kami sudah coba itu kepada anak-anak kami kan, yuk kita ke bulan Sa'ban nih kita cari baju baru untuk Ramadan, saya bilang, bukan untuk Idul Fitri. Walaupun dia tahu dia makainya Idul Fitri. Cuma jadi di 10 hari terakhir tidak terpikir, bukan, maaf sudah selesai urusan itu. Urusan kue lagi yang iya, untungnya sudah ada HP gini kan, CODW lagi kan. Ya Allah, iya tinggal main jempol sama telunjuk pakai. Baik, balik cerita ini, maaf saya jadi tidak bacakan ayat-ayat tentang sujud yang jadi saya membaca satu kitab dalam satu bab, judul babnya itu kenapa kita harus memperbanyak sujud di bulan Ramadan. Ya, filosofi awalnya tadi itu karena kita ingin masuk surga, di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin hidup berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Banyak firman Allah yang menjelaskan keutamaan sujud. Maksudnya salat nih ya, ketika disebut sujud ya. Satu, karena seluruh isi langit dan bumi tunduk patuh dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-15 ya, surat ke-13 ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal." Ini ajaib ini. Kata Allah, dan hanya kepada Allah lah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Apa-apa, sesiapa yang, apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di luar kita semua sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an, the baik karena kemauan dewe, wakarha atau karena terpaksa, wazilaluhum, dan sujud pula bayang-bayangannya. Jadi kalau makhluk Allah itu sujud, kata Allah ingin memberitahu kita bukan cuma orang, bayangannya pun ikut sujud bil ghudwi wal asal, katanya, di waktu pagi ataupun di waktu petang ya. Lalu yang lain, misal dalam kenapa kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat, dikatakan malaikat semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ini dalam surat An-Nahl ayat 49, kata Allah, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah, dan kepada Allah sajalah bersujud apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, min dabbatin, dan semua makhluk. Dabbah itu semua yang melata, maksudnya semua yang berjalan di atas bumi, semua ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung ayat itu, wal malaikah, dan semua malaikat juga ikut sujud, wahum la yastakbirun. Sementara malaikat itu mereka tidak menyombongkan diri ketika mereka sujud itu. Nanti yang ketiga dikatakan sujud itu adalah ciri orang yang berilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 107, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina, di ujung ayatnya ya, di pertengahan ayatnya, kul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan ya Muhammad, berimanlah kamu kepada Allah atau
Nggak usah beriman, sama saja bagi Allah gitu ya. Kalau kamu beriman atau tidak beriman, sama saja bagi Allah. Lalu Allah bilang, innalladzina utul ilma, adapun orang-orang yang diberi Allah ilmu pengetahuan, min qablihi, sebelumnya maksudnya, sebelum kita, idza yutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, yakhirruna lil azqani sujjada, maka mereka menyungkur. Maksudnya apa? Mereka langsung ya menyungkurkan dirinya untuk sujud, gitu ya. Itu baru 3 ayat ya, ini banyak sekali ayat-ayat. Intinya bahwa sujud itu memang memiliki banyak keutamaan ya. Sekali lagi yang kita maksud sujud di sini adalah salat. Tadi sudah, sujud itu titik terdekat. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah pada saat kita betul-betul paling dekat dengan Allah. Dan kapan itu waktunya? Ketika sujud. Tadi di hadis yang kita sebut tadi, sujud juga menaikkan derajat, menambah kebaikan untuk kita dan menghapuskan kesalahan. Nah, hadis pertama tadi, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Sujud itu menjadi sebab kita menjadi pendamping Nabi nanti di akhirat. Nanti ada lagi hadis ya. Kalau ini riwayat Bukhari juga dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sujud itu menjadi syafaat agar kita terhindar dari api neraka. Ini sudah bau-bau apa? Ini hadis terakhir ya. Ini hadis terakhir. Jadi ada hadis panjang sekali, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kaget ahli neraka itu, coba bayangkan. Ketika seluruh penduduk sudah masuk, seluruh orang-orang soleh masuk surga, kemudian Allah menurunkan rahmatnya untuk orang-orang yang di neraka. Jadi orang-orang di neraka pun nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama macam mana? Siapa yang Allah berikan pertama sekali rahmatnya itu? Allah bilang, ampuni, keluarkan dari neraka orang ahli sujud, orang yang pernah sujud. Jadi yang pertama sekali kayak perintahnya, maaf, yang jadi dasar orang dikeluarkan dari neraka itu orang yang ada di wajahnya asari sujud, bekas sujud, kata Allah kepada malaikat. Nanti juga sama dalam hadis yang lain, Nabi memberikan syafaat kepada umatnya karena asari sujud, bekas sujud. Sahabat nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara nandoinya kalau sekedar kening hitam baik? Banyak orang yang keningnya hitam tapi sujud-sujud yo, tapi masuk penjara juga. Misal gitu ya, maaf melakukan ya ndak, kita semua punya kelemahan kan ya. Kata Nabi SAW, Nabi bilang, siapa yang berwudu itu, jadi cara Nabi kaget memberi syafaat itu, jadi air wudu ini, seluruh anggota tubuh yang pernah dikena air wudu itu, kaget akan bersinar dia. Jadi kaget di neraka itu dikatakan, ya, Nabi menandai umatnya yang mana, cuma ketika itu ngelihat di padang mahsyar itu kan, mana umatku itu, dilihat dari bekas sujudnya. Mukanya itu bersinar, kakinya nampak bekas sujud, tangannya nampak bersinar dikatakan. Nanti kalau yang tadi malaikat memberikan syafaat seseorang, ya Allah memberikan syafaat pertolongan pada seorang yang masuk neraka itu, juga ditengok dari bekas sujudnya. Kalau dalam hadis ini dikatakan, ternyata bekas ini riwayat Muslim juga ya, bekas sujud itu tidak dimakan api. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi di sini dikatakan, hatta idza aradallahu rahmatan min ahli an-nar amarallahu al-malaika ay yakhriju man kana ya'budullah fayahridunahum wa ya'rifuna. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang
pernah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, fayukhriju, maka malaikat itu mengeluarkan mereka. Wa ya'rifunahum, bagaimana cara malaikat mengenali mereka? Min asari sujud, dari bekas sujudnya. Wa haramallahu 'alan nar an ta'kula asar sujud. Fayakhrijuna minan nar fakana fakula ibnu Adam ta'kulahun nar illa, setiap anak Adam tidak dimakan api neraka illa asari sujud. Jadi seluruh tubuh orang yang masuk neraka itu semua terbakar illa asari sujud. Di sini dikatakan kecuali bekas sujud. Jadi kalau kening kita itu nempel sering sujud gitu ya, ternyata itu menjadi sebab tidak terbakar dia. Bekas sujud berarti berapa? 7 anggota tubuh kita yang sujud itu semua menjadi sebab itu. Ya Allah, jadi ternyata sholat itu, maka jangan tinggal sujud, tidak. 7 anggota sujud itu berarti dia selamat dari api neraka kalau berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Banyak sekali, cuman bang kita tambah ada. Ini bau soto lah manggil-manggil ya kan. Banyak sekali orang-orang, kemarin viral beberapa hari yang lalu ada jamaah yang wafat di Masjid Nabawi di Raudhah, persis di tembok sebelah makam Nabi itu. Ya Allah, kalau begitu tuh bukan kebetulan. Tidak ada orang yang wafat lagi sholat itu kebetulan, tidak. Itu tanda Allah memilih dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan itu spesial betul kalau husnul khatimahnya di Raudhah, di Ka'bah. Itu spesial betul. Saya tidak ingat ya tahun berapa saya umrah itu, pas lagi sholat subuh, di belakang saya selesai sholat wafat dia. Ya Allah, nengoknya itu, nengok orang disolati seluruh penduduk, seluruh orang yang ada di Mekah saja udah bahagia sekali ya, apalagi wafatnya di sana ya, Masya Allah. Nah dikatakan orang-orang yang wafat dalam sujud itu, dia bukan kebetulan itu. Siapapun yang wafat lagi sujud, itu bukan kebetulan. Wafat sedang sholat itu bukan kebetulan. Itu tanda dia husnul khatimah. Tanda Allah berikan kepada dia akhir yang baik. Banyak sekali ini diceritakan mulai dari zaman sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf, bahkan sampai berita-berita tahun 2017, karena buku ini ditulis tahun 2018, menceritakan tentang orang-orang yang wafat lagi sujud gitu ya. Masya Allah. Ada di sini dikatakan sahabat Nabi yang banyak betul beribadah. Kalau malam itu dia suka keluar rumah dulu. Kalau malam dia keluar rumah, dia nengok langit, dia tafakur. Ya. Selesai itu baru dia masuk ke rumah, baru dia salat sujud. Dan wafatnya nanti ternyata dia, ini Abu Sa'labah namanya, dia wafat ketika sujud. Putrinya tiba-tiba terbangun dari tidur. Jadi ini bapaknya di akhir malam selalu bangun salat. Putrinya tiba-tiba terbangun dari tidur dan merasa ayahnya sudah meninggal gitu. Dia nanya, dia cari ibunya, dia tanya sama ibunya, Ummi, fi aina abi? Ibu, bunda di mana ayah? Katanya. Kata ibunya, fil musalla, di tempat salat. Maka di setiap rumah kita tempat yang khusus untuk sholat itu, seperti Maryam punya itu, mihrab. Setiap rumah kalau bisa punya mihrab. Maksud mihrab itu bukan bangunan yang maju ke depan, itu tidak. Tempat yang memang khusus dia pakai untuk sholat saja di dalam rumah itu. Ya. Jadi kata ibunya, ayah fil musallah. Abi fil musallah, lagi salat. Lalu anaknya itu datang, dia temui ayahnya, ternyata betul.
bapaknya lagi sujud tapi sudah wafat. Sampai anaknya lagi tidur pun, coba bayangkan ya, diberitahu kalau dia wafat. Ada lagi nanti, ada satu sahabat namanya Musa bin Abu Musa al-Ansari. Sama wafatnya juga gitu, lagi sholat. Ada muridnya Ibnu Abbas. Jadi ada seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas namanya Mujahid. Mujahid ini wafatnya juga di sini dikatakan Mujahid wafat dalam kondisi sujud, gitu ya. Ada lagi Ja'far bin ini tabi'in wafat lagi sujud pas di belakang makam Ibrahim. Apa? Bekas tapak Nabi Ibrahim itu ya, depan apa? Multazam itu ya, segaris multazam ya. Enggak segaris lah, satu arah itu ya. Wafat di situ dalam keadaan sujud, katanya. Allahumma sholli ala Imam Ahmad bin Hanbal yang menyolatkan dia dari pagi baru berhenti selesai sholat asar. Dia wafat, meninggal. Memang Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan tidak wafat dalam sujud, tapi cermin konsistensi beliau dalam mempertahankan pengaruh sujud dalam keseharian itu dan tunduk kepada Allah. Putranya Saleh bin Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ayahnya itu disolatkan dari pagi sampai asar baru selesai, jamaah bergantian yang sholat itu. Sebanyak apa orang yang kalau sholat, kita belum pernah ketemu kita, ada orang yang disolat. Mungkin ada lah, tapi bertrip-trip, tapi mungkin dalam hitungan jam saja gitu kan. Ketika dia sudah dimandikan, ada yang ditunggu, apakah nunggu zuhur, apa nunggu sholat jemaah di masjid, mulailah orang bertrip-trip kan ya. Atau karena ada keluarganya baru datang, kawan-kawannya baru datang, dan semua ingin menyolatkan, maka bertrip. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal disolatkan dari pagi, ganti-gantian baru selesai asar, sholat jenazahnya itu. Ya, Masya Allah, kemuliaannya luar biasa ini ya. Ada lagi cucu Nabi, ya, Ali bin Al-Hasan, dikatakan dia wafat lagi sujud. Imam Hanafi wafat lagi sujud. Ya Allah, Abdul Aziz wafat lagi sujud. Dan banyak sekali kisah-kisah. Jadi sekali lagi kita juga berdoa ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, insyaallah. Demikian Abang Ayu semua, keluarga semua ya. Intinya saya mengajak, saya sebetulnya mau cerita sholat gitu, tapi langsung kepada pesannya ini ya, macam mana kita memperbanyak sujud, karena memang pengaruhnya dahsyat sekali ya. Sholat ini pengaruhnya dahsyat, dan agar Ramadan nanti momen besar itu kita bisa optimal, buatlah dari kini, rencanakan niat dari kini. Mulai besok tuh saya mau sholat, besok 17 rakaat tambah 12, 29, tambah duha 4, tambah sholat malam 4, anggaplah gitu ya, tambah witir 3, berarti berapa tuh? Saya pengen 30 misal gitu ya. Mulailah dari besok itu. 17 tambah 12B sudah 29, lebih lah ya. Rawatib macam mana, sholat sunnah, sholat wajib semua insyaallah berjamaah, tak tinggal sholat rawatibnya sudah 29. Ya kita mulailah masing-masing ya. Nak berapa rakaat dalam satu hari itu. Apalagi di bulan Sya'ban dikatakan Nabi mulai ngegas tuh di bulan, speed Nabi itu bertambah di bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Ibadahnya mulai lebih kencang daripada bulan biasanya. Ya, bahkan kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi puasa hampir sebulan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Ya karena Nabi puasa terus gitu. Sehingga kalau orang yang puasanya terus, tidak apa-apa banyak puasa di bulan Sya'ban, kecuali nanti di hari-hari terakhir ya, untuk membedakan mana Sya'ban, mana Ramadan, dia iftar, berbuka. Baik. Jadi ayo Abang Ayu, keluarga semua, yuk kita buat perencanaan, kita kejar ini.
agar Allah angkat derajat kita. Cara Allah mengangkat derajat kita itu kan bukan untuk kita baik. Bisa untuk kita suami, untuk istri kita, dan untuk juga anak-anak kita, keluarga kita semua. Ya, semoga Allah beri kita kekuatan ya untuk memperbanyak sujud. Mulai dari sekarang, wabil khusus nanti targetnya adalah Ramadan ini. Ya, kita kejar ini 3.000 sujud. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Aku qauli hadza. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga Allah berkahi kita bersama. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.